Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tips mengenai apa itu COVID-19 dan bagaimana tata laksana terapinya baik secara farmakologi maupun secara non-farmakologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Oktaviana. Saya merupakan salah satu pengajar di Fakultas Farmasi di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tips mengenai apa itu COVID-19 dan bagaimana tata laksana terapinya baik secara farmakologi maupun secara non-farmakologi. Nah, untuk melihat tips-tips terkait cara mengatasi COVID-19, silakan simak video berikut. Apa itu COVID-19? COVID-19 itu merupakan singkatan dari coronavirus disease yang ditemukan pada tahun 2019. Itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 atau biasa disebut juga dengan coronavirus. Nah, kasus pertama dari COVID-19 ini kita temukan pada bulan Desember 2019 di daerah Wuhan, Cina. Sebelum diberi nama SARS-CoV-2, coronavirus ini juga pernah diberi nama nCoV 2019 atau Novel Coronavirus 2019 atau yang biasa kalian dengar sebagai coronavirus baru. Sebelum kita belajar tentang apa saja gejala-gejala dari COVID-19, maka lebih baik kita mengetahui apa itu pandemi dari COVID-19, kemudian bagaimana struktur dari coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Kita mungkin sering mendengar istilah pandemi ya. Pandemi itu merupakan penyakit yang penyebarannya telah merambah ke seluruh dunia. Jadi kenapa COVID-19 ini disebut sebagai pandemi? Karena COVID-19 ini sudah menyebar ke sekitar 114 negara dengan kasus pada sekitar awal April ya, sekitar 118.000 pasien positif terjangkit virus corona. Dan sampai hari ini pasien yang meninggal dunia diperkirakan sekitar 6,9%, sedangkan Indonesia sendiri sekitar 6,7%. Karena penyakit ini menyebar ke seluruh dunia, maka penyakit ini disebut oleh WHO sebagai pandemi. Nah, jadi diumumkan sebagai pandemi itu pada tanggal 11 Maret 2020. Nah, di Indonesia sendiri, kejadian COVID ini baru dilaporkan pada tanggal 11 Maret 2020, di mana kasus positif pertamanya sebenarnya sudah dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Jadi pada tanggal 11 itu adalah hari ke-9 dari pasien ini terkena positif COVID-19. Nah, sebelum kita membahas tentang apa sih perbedaan antara COVID-19 dan SARS, maka kita perlu tahu secara taksonomi, virus COVID-19 itu sangat dekat dengan SARS-CoV. Keduanya termasuk dalam subgenus Sarbecovirus. Nah, kedua virus ini dari hasil pemeriksaan materi genetik menyatakan bahwa perbedaan antara virus-virus COVID-19 dan SARS-CoV ini tidak membuat dua virus ini menjadi suatu spesies yang berbeda. Oleh karena itu, pada 11 Februari 2020 disebut bahwa virus COVID-19 ini merupakan strain dari SARS coronavirus. Oleh karena itu, maka disebut sebagai SARS-CoV-2. Kemudian yang menjadi perbedaan antara COVID-19 dengan SARS, nah COVID-19 ini tingkat kematiannya sebenarnya lebih rendah dibanding dengan SARS. Kalau COVID-19 sekitar
6,9% sampai saat ini dibanding dengan SARS itu sekitar 9,6%. Tetapi jumlah kematian akibat COVID-19 ini lebih banyak daripada korban SARS pada tahun 2002 dan 2003. Selain itu juga, COVID-19 ini penyebarannya jauh lebih luas dibandingkan dengan SARS. Oleh karena itu, penyakit ini diumumkan oleh WHO sebagai pandemi. Kenapa bisa lebih luas penyebarannya? Karena pada COVID-19 ini sangat banyak kita jumpai penderita yang tidak memiliki gejala atau asimptomatis. Kemudian bagaimana virus COVID-19 menular ke manusia? Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya suatu virus sebelum menular ke manusia, maka umumnya memanfaatkan inangnya. Nah, inangnya di sini biasanya binatang berupa mamalia dan unggas. Nah, dalam hal ini, virus COVID-19 itu diteliti memiliki materi genetik yang dekat dengan coronavirus dari kelelawar yang merupakan ordo dari Chiroptera. Nah, penelitian lain juga mengatakan bahwa sebelum menginfeksi manusia, COVID-19 ini juga awalnya menginfeksi inang yang lain termasuk dari terenggiling. Penting dari COVID-19 ini adalah bagaimana penularan dari virus COVID-19. Nah, virus ini kemungkinan ditularkan melalui percikan ludah, bersin, batuk dari orang yang terkena infeksi. Kemudian, virus yang keluar dari hasil seseorang berbicara, batuk, bersin, kemudian akan terhirup oleh orang-orang yang terdekat. Apabila terhirup oleh orang-orang yang terdekat melalui saluran pernapasan, maka virus ini bisa masuk ke dalam paru-paru. Nah, siapa saja yang rentan terkena COVID-19? Walaupun COVID-19 ini bisa menginfeksi siapapun ya, tidak pandang bulu. Jadi tidak melihat jenis kelaminnya bagaimana, kemudian usianya berapa, etnisnya apa, kemudian sosioekonomi, pendidikan, tidak menjadi suatu indikator seseorang akan tertular atau tidak tertular COVID-19. Yang rentan ini adalah orang yang usianya lebih dari 60 tahun. Semakin tinggi usia, maka makin tinggi resiko kematian karena COVID-19. Kemudian selain itu juga pasien-pasien yang menderita penyakit kronis yang tidak menular seperti diabetes, kemudian penyakit jantung, kemudian penyakit kanker. Selain itu lagi adalah pasien-pasien yang mengalami keadaan imunokompromis. Keadaan imunokompromis itu contohnya adalah pasien yang terkena gangguan sistem imun, misalnya pasien yang terkena HIV, pasien yang mengalami penyakit tuberkulosis, maka pasien-pasien dengan penyakit penyerta seperti itu akan lebih rentan untuk terkena COVID-19. Kemudian, bagaimana sih gejala klinis pada COVID-19? Nah, gejala klinis pada COVID-19 itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Di sini ada 5 tingkatan. Yang pertama, asimptomatis. Asimptomatis ini merupakan kondisi teringan. Jadi, pasien ini sebenarnya sudah positif terinfeksi COVID-19, tetapi tidak ditemukan gejala pada pasien ini. Kemudian yang kedua, gejalanya ringan atau tidak berkomplikasi. Gejalanya apa saja? Gejalanya seperti demam, lemah, batuk, kemudian nyeri otot, sakit tenggorokan, kemudian sakit kepala. Kadang-kadang pasien disertai dengan diare, mual, atau muntah. Kemudian ada yang sedang atau moderat. Sedang atau moderat ini biasanya pasien sudah mulai mengalami pneumonia, tetapi pasien masih tidak membutuhkan oksigen dan pneumonianya masih tergolong ringan. Kemudian ada lagi pneumonia yang berat. Pneumonia berat ini merupakan suatu keadaan di mana pasien tersebut sudah mulai sedikit kesulitan bernapas. Saturasi oksigennya sudah kurang dari 90, kemudian laju napasnya sudah lebih cepat, lebih dari 30 kali per menit. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kritis. Pada saat kritis ini, maka pasien biasanya mengalami ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome atau gagal napas. Kemudian pasien juga mengalami sepsis. Bagaimana sih terapi non-farmakologi dari COVID-19? Terapi non-farmakologinya yang pertama dengan menerapkan pola makan yang teratur,
dengan gizi yang mencukupi dan seimbang. Nah, di sini kita sudah melihat piramida makanan, maka harus dipenuhi nutrisi-nutrisi di sini. Nah, di sini ada karbohidrat, kemudian ada sumber vitamin dan mineral, kemudian ada produk-produk susu, ada produk daging, telur, ikan yang merupakan sumber dari protein, kemudian di sini ada sumber dari lemak. Kemudian yang kedua, minum air putih setidaknya 6 gelas per hari dan sebaiknya air hangat ya. Yang ketiga, olahraga. Olahraga setidaknya 3 kali seminggu, masing-masing minimal 30 menit. Walaupun teman-teman semua sedang dalam keadaan pandemi dan katanya harus di dalam rumah, tapi tidak harus rebahan terus ya, kan bisa olahraga di depan rumah atau olahraga di pekarangan kita sendiri. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan tubuh secara keseluruhan. Kita diwajibkan cuci tangan, mandi. Nah, untuk cuci tangan itu bisa menggunakan sabun atau kalau misalnya kita sulit untuk mendapatkan sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Yang terakhir adalah istirahat yang cukup 6-8 jam per hari serta kurangi stres. Nah, kemudian bagaimana terapi farmakologi pada COVID-19? Nah, kita tahu sendiri sebagai farmasi kita harus tahu nih tata laksana terapi farmakologinya seperti apa. Jadi bukan cuma tahu gejalanya seperti apa, langkah untuk menghindarinya seperti apa, tetapi kalian harus tahu di lapangan kira-kira profesi kita itu menyiapkan obat-obatan apa sih buat pasien yang sudah terkena COVID-19. Kalau pasiennya itu masih OTG atau orang tanpa gejala, dalam hal ini pasiennya sudah positif terkena COVID-19 tetapi tidak mengalami gejala-gejala seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka pasiennya bisa menggunakan multivitamin yang mengandung vitamin C, B, E, zinc, kemudian bisa ditambah lagi dengan selenium, bisa ditambah dengan imunomodulator kalau tumbuh-tumbuhan seperti meniran, kemudian dari ekinase ya. Nah, yang perlu diperhatikan, pasien tanpa gejala ini bukan berarti bebas nih jalan-jalan kemana-mana, walaupun mereka sebenarnya tidak mengalami sakit, tetapi mereka tetap harus diisolasi mandiri di rumah dan dikarantina selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena ini diperkirakan sebagai masa inkubasi dari virus COVID-19. Nah, selama 14 hari di karantina secara mandiri, pasien ini harus tetap memperhatikan atau melapor jikalau pasien ini mengalami keterpurukan gejala ya. Jadi harus tetap mawas diri. Kemudian untuk vaksin, sekitaran awal April 2020 belum ditemukan vaksin yang tepat untuk pasien yang terkena infeksi COVID-19. Nah, mungkin nanti teman-teman sekalian bisa lebih mencari update-nya seperti apa vaksinnya, apakah sudah ditemukan, karena sejauh ini vaksin yang masih ada adalah vaksin untuk mengobati influenza dan pneumonia. Sementara untuk vaksin COVID-19, kita kan memerlukan yang disebut dengan uji klinis. Uji klinis itu memakan waktu yang panjang. Kemudian jika pasiennya mengalami gejala ringan, kira-kira apa yang perlu dilakukan? Pasiennya tetap diisolasi mandiri selama 14 hari, kemudian tetap harus dalam pemantauan ya selama 14 hari. Kemudian diberikan vitamin C. Vitamin C-nya dosisnya sekitar 500 mg per 12 jam oral. Kemudian bisa dikasih kloroquine fosfat. Kloroquine fosfat ini sebenarnya merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi malaria dan artritis. Kemudian diberikan azitromisin, alternatifnya bisa digunakan levofloxacin. Selain itu, pasien juga bisa diberikan terapi simptomatis. Kalau misalnya pasiennya demam, bisa dikasih paracetamol. Kalau misalnya pasiennya mual muntah, bisa diberikan antiemetik. Nah, bila diperlukan pada pasien dengan gejala ringan ini bisa diberikan antivirus. Saat ini yang digunakan di Indonesia adalah oseltamivir atau favipiravir, atau terkenalnya adalah Avigan. Nah, antivirus yang dipergunakan di beberapa negara ini cukup bervariasi dan ini sebenarnya bukan antivirus untuk SARS-CoV-2, tapi ini adalah antivirus yang digunakan
sebelumnya untuk SARS pada tahun 2002 dan 2003. Kemudian kita lanjutkan pada gejala yang sedang. Pada gejala yang sedang juga hampir sama dengan gejala yang ringan tadi, menggunakan vitamin C, kloroquine fosfat, azitromisin, alternatifnya levofloxacin, kemudian pengobatan simptomatis, dan juga gejala sedang ini juga diberikan antivirus seperti pada gejala ringan yang tadi. Kemudian kalau yang tadi orang yang tanpa gejala dan gejala ringan itu cukup dikarantina di rumah, maka pada gejala sedang ini bisa dirujuk ke rumah sakit ruang perawatan COVID. Yang terakhir adalah terapi farmakologi untuk gejala berat. Untuk gejala berat ini kita berikan kloroquine fosfat, kemudian azitromisin, alternatifnya levofloxacin, kemudian antibiotik terpilih jika pasiennya mengalami sepsis. Nah, jadi keterparahan dari SARS-CoV-2 ini adalah sepsis. Di sini kita menggunakan antibiotik, kenapa? Karena jadi sebenarnya untuk SARS itu kan pengobatannya harusnya antivirus. Tetapi jika seseorang itu berada dalam kondisi yang lebih buruk, maka kemungkinan ada penyakit-penyakit lain yang menyertainya seperti pneumonia dan infeksi-infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Oleh karena ini di sini kita menggunakan antibiotik seperti azitromisin, levofloxacin. Kemudian kalau pasiennya terkena sepsis juga bisa ditambahkan dengan antibiotik-antibiotik lain sesuai dengan hasil kultur. Kemudian tetap diberikan antivirus. Kemudian biasanya pada pasien dengan gejala berat ini ada komorbid atau penyakit penyerta yang menyertainya seperti diabetes, mellitus, kemudian penyakit jantung dan lain sebagainya. Maka penyakit-penyakit penyerta tadi juga harus tetap diterapi. Kemudian pasiennya juga diberikan vitamin C, B, imunomodulator, dan obat-obat suportif yang lain. Bagaimana pencegahan dan pengendaliannya? Cara mencegahnya salah satunya adalah dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Kalau misalnya menggunakan sabun dan air, maka waktu yang dibutuhkan sekitar 40-60 detik. Kalau misalnya menggunakan antiseptik yang berbasis alkohol, maka waktu yang dibutuhkan sekitar 20-30 detik. Kemudian selanjutnya gunakan masker dengan benar. Nah, ini adalah cara menggunakan masker yang benar. Sebelum menggunakan masker, harusnya kita membersihkan tangan dengan alkohol atau sabun dan air. Kemudian tutupi mulut dan hidung dengan masker dan pastikan tidak ada celah antara wajah dengan masker. Hindari menyentuh masker dengan menggunakan tangan. Kemudian kalau maskernya sudah selesai, maskernya digunting. Nah, tapi masker ini untuk saat ini kita berikan kepada tenaga medis yang ada di lini depan ya, untuk menangani pasien-pasien yang terkonfirmasi positif mengalami COVID-19. Kalau untuk kita harus mengikuti anjuran di rumah saja. Oleh karena itu, kalaupun keluar, kita cukup menggunakan masker kain saja. Dan hal lain yang perlu diperhatikan adalah etika batuk dan bersin. Nah, apabila kita sedang kebetulan di tempat umum, walaupun sekarang harus di rumah saja, tapi bila bersin dan batuk, maka kita harus tutup mulut dan hidung kita dengan menggunakan tisu. Jangan menggunakan telapak tangan. Kalau kita sedang tidak membawa tisu, bisa menggunakan lengan bagian atas. Kemudian, buang tisunya di tempat sampah. Nah, setelah kita bersin, kita harus mencuci tangan kita dengan sabun dan air mengalir. Selain itu, kita juga perlu melindungi diri kita sendiri dan orang lain dengan tidak meludah sembarangan di tempat umum. Kemudian, untuk menghindari diri kita juga menghindari kontak dengan orang kalau misalnya kita sedang sakit, sedang batuk, bersin. Kemudian, kita kalau misalnya menyapa orang lain untuk saat ini nggak perlu pakai salaman, nggak perlu pakai cium pipi kanan, pipi kiri. Jadi kita cukup menyapa orang lain dari jarak jauh ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah jangan sering-sering menyentuh wajah, karena tangan kita itu adalah pusat dari virus. Jadi kita memegang apapun benda-benda yang ada di sekitar kita. Padahal virus COVID-19 ini dari beberapa penelitian tadi dikatakan bahwa bisa menempel selama 9 hari pada permukaan kertas, pada permukaan plastik, dan lain-lain.
Oleh karena itu, tangan kita jika belum dalam keadaan yang bersih atau belum dicuci dengan menggunakan sabun, maka jangan menyentuh bagian dari wajah, terutama bagian dari mata, kemudian hidung dan mulut. Yang perlu lagi diperhatikan adalah social distancing, tapi kalau sekarang namanya diganti jadi physical distancing ya. Masih tetap bisa bergaul secara sosial lewat sosmed, lewat telepon dan lain sebagainya, tetapi kita menghindari jarak antara yang satu dengan yang lain. Kalau dulu 1 meter, sekarang ditambah 2 meter nih kabarnya. Nah, kita harus menjaga jarak aman untuk mengurangi atau menghambat dari laju penularan COVID-19 ini. Apa yang harus dilakukan ketika merasa mengalami gejala COVID-19? Kalau kita merasa tenggorokan kita agak gatal, sakit, disertai dengan suhu tubuh yang agak tinggi, tetapi kita masih dapat beraktivitas dengan baik, maka yang perlu diperhatikan pertama harus tetap di rumah. Kecuali kita benar-benar mengalami keadaan untuk yang membutuhkan perawatan medis. Kemudian yang kedua, kita harus memisahkan diri kita dari anggota keluarga. Apalagi jika kita serumah dengan anggota keluarga yang memiliki faktor resiko atau rentan terkena COVID-19. Misalnya ada nenek, kakek, kemudian ada saudara yang memiliki penyakit-penyakit imunokompromis, kemudian penyakit-penyakit khusus yang rentan terkena COVID. Kemudian untuk menghindari penularan dengan orang-orang terdekat kita, maka kita harus menggunakan barang-barang seperti piring, handuk, dan tempat tidur secara pribadi dengan tidak bersama dengan orang lain. Kemudian kita harus selalu menggunakan masker. Kalau untuk masker medis, mungkin sekarang dikhususkan untuk tenaga medis saja ya yang ada di fasilitas kesehatan atau buat tenaga medis yang sedang fokus mengurusi pasien-pasien COVID. Kemudian kita gunakan tisu sekali pakai jika kita harus mengalami batuk atau bersin. Kemudian kita mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik sesering mungkin. Kemudian memperkecil kontak tangan kita dengan mata, hidung, mulut. Kemudian bersihkan permukaan yang sering kita sentuh menggunakan desinfektan. Nah, desinfektan ini yang perlu kita perhatikan adalah desinfektan itu baik untuk benda-benda yang ada di sekitar kita, tetapi desinfektan itu tidak digunakan untuk manusia. Kenapa? Karena desinfektan itu sifatnya iritatif ya, jadi manusia nggak boleh disemprot dengan menggunakan desinfektan menurut WHO. Yang boleh dibersihkan pakai desinfektan itu adalah mungkin ruangan, benda-benda, permukaan benda. Kalau manusia tidak boleh menggunakan desinfektan. Pantau gejala yang dialami, kalau misalnya dalam waktu beberapa hari, di sini masa inkubasi COVID itu sekitar 2-14 hari. Nah, jika selama itu pasien mengalami keterpurukan gejala, maka bisa memanggil pertolongan tenaga medis. Untuk para mahasiswa yang masih tetap belajar dari rumah, semoga tetap selalu sehat, semoga tetap bisa belajar dengan baik. Baik, sekian tips-tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman mahasiswa sekalian. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang melaksanakannya. Kemudian semoga selalu sehat.